Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Michael Kamboji dengan NIM L131231168. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar manajemen. Baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama, ada penjelasan konsep dasar manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Manajemen mencangkup berbagai aspek penting seperti pengambilan keputusan, komunikasi, dan koordinasi dalam sebuah organisasi. Berikut perencanaan. Perencanaan terbagi atas 3. Yang pertama, analisis situasi. Mengidentifikasi peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahan organisasi. Kedua, penetapan tujuan. Menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Yang ketiga, penyusunan rencana. Merancang rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian juga terbagi atas 3. Yang pertama ada pembagian tugas. Mengalokasikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota organisasi. Yang kedua, koordinasi kegiatan. Mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai aktivitas dalam organisasi. Yang ketiga, struktur organisasi. Merancang struktur organisasi yang efektif dan efisien. Berikutnya, penetapan staf. Penempatan staf terbagi atas 4. Yang pertama ada perekrutan. Menarik dan menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, motivasi karyawan. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan. Ketiga, pengembangan kompetensi. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Keempat, penilaian kinerja. Mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja karyawan. Berikut pengarahan. Pengarahan juga terbagi atas 4. Yang pertama ada komunikasi. Memastikan komunikasi yang efektif dalam organisasi. Kedua, inspirasi. Memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, pengambilan keputusan. Membuat keputusan yang tepat dan cepat untuk mengatasi masalah. Yang keempat, kerjasama tim. Membangun tim yang solid dan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Berikut pengendalian. Pengendalian terbagi atas 3. Yang pertama, penetapan standar. Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Yang kedua, evaluasi kinerja. Mengukur dan menilai kinerja aktual organisasi atau individu. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Melanjutkan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Berikut pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terbagi atas 4. Yang pertama ada identifikasi masalah. Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan. Kedua, perumusan alternatif. Mengembangkan berbagai opsi solusi yang mungkin ditempuh. Ketiga, evaluasi alternatif. Menimbang dan membandingkan kelebihan serta kekurangan setiap alternatif. Keempat, pemilihan keputusan. Memilih alternatif terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang terakhir ada kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif terbagi atas 4 faktor.
Yang pertama, visi yang jelas, memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, pemberdayaan karyawan, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab serta memberikan keleluasaan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif, menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka serta mendengarkan dengan baik. Yang terakhir, ada pengembangan budaya positif, membangun lingkungan kinerja yang mendukung dan menghargai kontribusi karyawan. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.